transisi energi itu dia harus berkeadilan dalam kaitannya dengan hak-hak pekerja, memastikan pastinya tidak ada hak-hak pekerja yang dilanggar gitu. Dan dalam kedepannya untuk transisi energi ya pemerintah perlu menyiapkan gitu ya, menyiapkan pekerja di Indonesia agar siap terampil melalui program-program seperti upskilling dan juga reskilling, tidak hanya bagi pekerja yang berada di sektor fosil ataupun sektor-sektor lainnya, tapi juga calon-calon pekerja, katakanlah mereka yang masih belajar gitu ya, kuliah, itu juga sejak dini disiapkan agar sumber daya manusia kita itu bisa menguasai gitu ya, menguasai teknologi-teknologi inovasi yang mendukung transisi energi. Yang kedua, bila pun ada dampak bagi pekerja ya, pemerintah juga perlu menyediakan perlindungan sosial gitu ya yang memadai bagi pekerja gitu ya, baik itu ya jaminan sosial, lalu juga relokasi, lalu juga seperti jaminan bukan jaminan pensiun ya, tapi unemployment work ya, unemployment benefit untuk pekerja yang terdampak. Lalu yang kedua juga pemerintah perlu juga mengajak pekerja, dalam hal ini serikat pekerja, dalam baik itu dalam perumusan kebijakan transisi energi maupun dalam proyek-proyek transisi energi, perlu melibatkan serikat pekerja dan juga masyarakat sipil serta warga sekitar untuk memastikan bahwa transisi energi itu benar-benar adil sekaligus meminimalisir dampak-dampak sosial ekonomi yang tidak diinginkan. Kebetulan pada hari ini KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, berkunjung gitu ke HBW Center untuk berdiskusi dan juga masuk belajar gitu ya, mengetahui lebih jauh terkait dengan isu yang saat ini menjadi isu global dan sering menjadi perbincangan dalam kaitan dengan just transisi. Saya ingin banyak tahu gitu tentang ini bagaimana sih sebenarnya konteks global gitu ya terkait dengan isu just transisi gitu. Biasanya kan kita tahu bahwa ini kan berawal dari Paris Agreement yang kemudian juga Indonesia melakukan ratifikasi. Di dunia pun juga ada permasalahan bagaimana Trump juga tidak menarik dari Komitmen Paris, dan juga persoalan Gen Z di Indonesia yang kita melihat hanya untuk mengumpulkan hutan gitu untuk pendanaan transisi energi dan sebagainya itu kan isu global yang menurut kami itu jauh di luar jangkauan teman-teman buruh. Itu komitmen terhadap penggunaan sumber rumah kaca dan itu salah satu caranya adalah bertransisi energi. Memang banyak sekali sektor-sektornya kan, banyak sektor perhutanan, polu, ya, sektor transportasi, industri, rumah tangga, masuk pembangkit listrik, kira-kira seperti itu. Di Indonesia itu memang berbeda dengan yang ada di North gitu ya, global North atau Eropa misalnya gitu kan. Bedanya apa? Contohnya ya, hutan-hutan di Eropa Barat itu nggak ada warga gitu. Tidak ada warga lah, kira-kira seperti itu. Hutan ya sudah hutan. Nah, sedangkan hutan di kita ini ada warganya, ada warga adat, ada warga apa gitu kan. Artinya memang pendekatannya pasti ya sangat berbeda.
tidak semuanya baik. Contohnya apa? Kalau merah hitungannya, berarti dia memberikan pengaruh negatif. Kalau hijau dia memberikan pengaruh positif. Kalau biru dia sifatnya adalah kompleks gitu. Januari 2027 akan dilakukan. Tapi kajian itu kan belum final gitu loh. Kajian pemerintah sudah akan memberlakukan, tapi kajiannya belum final. Kenapa? Saya bilang belum final karena masih parsial, kontradiktif. Satu sisi usaha untuk mengurangi emisi karbon besar, tapi satu sisi di sisi yang lain izin pendirian pabrik semen itu terus dikeluarkan, sedangkan di industri semen sendiri sekarang itu oversupply 63 juta ton atau utilitasnya sekitar 61%. Misalnya air atau panas bumi atau angin. Nah, persoalan memang mereka kalau dipindah gitu, yang pertama mau nggak dia pindah gitu. Ya, lokasinya juga pasti di hutan-hutan itu kan. Kalau tenaga air misalnya pasti cari dekat-dekat air terjun. Kalau misalnya kita tetap berpegang peran sebagai eksportir besar, batu bara, tapi di sisi lain kadang kita besar itu ya. Itu sebagai akibat dari just transition, misalnya kesehatan mental itu pernah ada menjadi bagian dari risetnya THC apa enggak? Karena saya yakin orang-orang ini kena mental sebetulnya dengan perubahan ini. Kanan hidupnya itu kan dia juga kena mental gitu. Pesan kedua mungkin ada pengurangan karena dampak lingkungan, padahal yang jelas-jelas sebetulnya kalau emang dilihat daripada bahan baku mungkin lebih banyak menggunakan limbah dari Cina gitu kan, bahkan ada penahanan gitu kan, sehingga operasi produksinya mungkin terhambat. Nah, ini yang menyebabkan pada akhirnya banyak pengurangan, termasuk penutupan sementara gitu dari pemerintah karena tidak SNI. Nah, apakah ini berpengaruh dengan kebijakan tadi transisi mesin mungkin ya, atau apa Mbak? Karena ada beberapa perusahaan yang saat ini mengalami kendala down produksi gitu kan. Di mana dia itu emisinya 60% jauh lebih rendah daripada yang di OF, yang mana kita di Indonesia ini pakai di OF paling banyak. Saya lupa di OF itu namanya apa, kita kepanjangannya. Nah, tapi itu emisinya tuh gede banget, bahkan dari 100% emisi 80-90% emisinya itu dikeluarkan dari proses produksinya. Pemerintah bahwa ada kolaborasi, dia belum transformasinya mesin-mesin bilet gitu ya, mesin baja atau apa gitu, ada nggak dampak ke sana Pak dengan persaingan global? Mereka tidak mindsetnya yang lebih hijau gitu. Ya, apa mereka juga belum siap dengan menggunakan energi terbarukan, benar nggak itu? Eropa aja itu ya, Spanyol kan sempat mati lampu ya. Iya ya. Portugal sempat mati lampu. Bahkan mereka dari segi teknologi infrastrukturnya belum siap-siap banget juga gitu loh, jaringan transmisinya gitu. Karena dari itu fluktuasi itu harus disimpan agar stabil di storage, di baterai, dan itu mahal ya. Dan itu bagaimana caranya agar smart grid ini dia bisa mendistribusikan lah powernya ini sesuai dengan